Terima Yang Pak. kasih sudah terima kasih sudah berkumpul di ruang Zoom untuk mengikuti pembelajaran saya. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta salah satu untuk pimpin dengan doa. Saya boleh Pak, saya ingin pimpin doa Pak. Ya, terima kasih Pius. Silakan Pius. Baik, Pak Andreas dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Terima kasih atas berkat-Mu dan perlindungan-Mu pada siang hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di Zoom meeting pada hari ini. Ya, terima kasih Pius. Oke, seharusnya di kelas ini hadir 17 siswa. Ya, tapi ternyata ada yang izin, ada Flo dan ada Jonathan. Oke, yang lainnya sudah hadir semua. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik digital. Oke, apakah ada pertanyaan tentang teknik digital? Jadi saya masih bingung Pak, cara ngebedain output gerbang XOR sama XNOR tuh gimana ya Pak? Oke, terima kasih Christopher. Ya, bedanya gerbang XOR dan XNOR. Ada yang bisa memberi pendapat? Saya mau beri pendapat, Pak. Ya, silakan Nadia. Untuk output XOR, jika salah satu input berlogika 1, jadi outputnya berlogika 1, selain itu outputnya berlogika 0. Sedangkan untuk XNOR, ini kebalikan dari XOR. Jadi, jika kedua inputnya sama-sama bernilai 0 atau 1, maka outputnya bernilai 1, selain itu bernilai 0. Oke, tepat sekali Nadia. Terima kasih. Jadi, untuk gerbang XOR, ya kan, salah satu inputnya bernilai 1, maka ini dia akan kita pelajarin hari ini adalah sistem keamanan rumah. Saya ambil dari KD-nya dengan KD 3.26, yaitu menerapkan sistem keamanan rumah dan kendaraan dengan menggunakan rangkaian kontrol elektronik. Dan keterampilannya, membuat rangkaian kontrol elektronik. Nah, untuk sistem pembelajarannya, saya bagi menjadi 4 bagian dengan durasi waktunya itu totalnya sekitar 45 menit. Di mana bagian pertama kalian akan mengidentifikasi masalah, kemudian yang kedua kita akan berdiskusi dalam kelompok kecil, dan ketiga kalian akan presentasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Durasinya totalnya semua 45 menit. Jadi kita akan selesai pukul 13.55. Itu ya. Oke, kita langsung masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama ada sebuah video. Kita tonton dulu video ini. Viral video dua orang terekam kamera CCTV sedang mencuri burung di sebuah rumah. Keduanya terlihat berhati-hati setelah masuk dengan melompati pagar rumah tersebut. Aksi dua orang yang mencuri burung tersebut pun langsung ketahuan oleh sang pemilik rumah. Mereka lari dan kembali melompati pagar untuk keluar dari rumah itu. Burung yang sudah diambil tersebut. Oke, itu video singkat tentang penerapan sistem keamanan rumah, ya kan. Kalau tadi itu kan pakai CCTV. Oke, pertanyaan pertama, ya kan. Menurut kalian, pengguna CCTV ini apakah efektif untuk sistem keamanan rumah? Oke, silakan. Ya Pak. Ya, Keros. Kalau kita nonton videonya tadi Pak, itu kan kita lihat bahwa terjadi kriminalitas Pak di rumahnya itu. Dan orang pemilik rumahnya itu malah kurang siap. Nah, itu saya ngerasa itulah kenapa CCTV itu kurang efektif di sistem keamanan rumah, Pak. Karena CCTV itu sifatnya cuma mantau doang, tapi nggak langsung ngasih peringatan. Jadi otomatis dengan kriminalitas ini kurang bisa kita cegah gitu, Pak. Kalau dari saya sih gitu. Ya, terima kasih, Keros. Mantap. Selanjutnya, mungkin ada pendapat yang lain? Felisa tadi. Aku dong, Pak. Ya, silakan. Iya, aku sih setuju sama Kairos karena emang kalau CCTV doang itu tuh kurang efektif. Harus juga dipadukan dengan sistem keamanan lainnya, Pak, biar ada peringatan. Jadi kalau misalkan lagi silakan ada setiap kelompok merancang sebuah rangkaian, sebuah sistem, kira-kira sistem ini bisa digunakan untuk sistem keamanan rumah. Jadi nggak perlu mikir, wah harus pakai CCTV nih, pakai smart home, itu nggak perlu. Tapi silahkan kalian kembangkan dari pelajaran yang sudah kita dalami. Silahkan kalian masuk ke breakout, silahkan mau pilih di room 1 atau room 2. Bebas.
Oke, semua udah kumpul di sini ya. Mungkin langsung bisa dipresentasikan salah satu dari kalian. Kelompok 1 dulu ya, Pak. Oke, selamat pagi Pak Andreas dan Pak Joko dan juga teman-teman. Sekarang saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan sedikit dari hasil diskusi kami. Nah, itu pertama dari yang nama rangkaian, fungsi rangkaian. Nah, nama rangkaian itu alarm pintu. Fungsi dari alarm pintu ini untuk mendeteksi adanya objek yang masuk ke area tertentu, kemudian membunyikan sirine sampai beberapa waktu atau sampai sirine tersebut dinonaktifkan. Nah, ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Pertama, ada Arduino Uno, 2 sensor ultrasonic HC SR04, ketiga buzzer 5 volt, keempat ada kabel, kelima ada baterai 9 volt, dan terakhir ada saklar. Nah, jadi cara kerja rangkaian ini, itu pertama alatnya diletakkan di atas pintu, kemudian sensor ultrasonik akan selalu mengontrol area yang ditentukan. Jika sensor ultrasonik ini mendeteksi adanya objek, maka sensor akan mengirimkan sinyal ke Arduino untuk mengaktifkan buzzer. Nah, buzzer ini... Oke, terima kasih kelompok 1. Mungkin ada tambahan dari kelompok 1? Ya, kalau tidak ada, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Kalau sistem ini bisa dimatikan, berarti ada kesempatan untuk maling juga mematikan sistemnya dong? Oke, silakan dijawab kelompok 1. Iya, memang bisa. Tapi paling tidak sistem ini udah membunyikan alarmnya. Jadi perhatian orang sekitar udah ke kita, walaupun cuma sebentar. Karena ini contoh yang sederhana. Mungkin ke depannya sistem ini bisa ditambahkan menjadi lebih baik dan canggih dengan langsung mengirimkan SMS atau informasi ke pemilik. Oke, terima kasih Michelle. Ya, jadi udah cukup bagus kelompok 1 untuk perancang gitu kan. Ini yang paling sederhana. Pakainya sebenarnya cuma pakai 3 komponen kan, Arduino, kemudian sensor ultrasonik sama buzzer gitu kan. Ya, kalau ditanya ini bisa dong buat celah gitu kan, dimatiin sama malingnya sendiri gitu. Ya kan? Ya memang bisa, tapi kan seenggaknya udah memberikan peringatan pada orang-orang di sekitar gitu kan. Karena ya memang yang kalian rancang ini hanya rangkaian sederhana aja gitu. Mungkin kedepannya bisa ditambahin lagi biar jadi smart gitu kan. Oke, terima kasih kelompok 1, kerja bagus. Lanjut ya, kelompok 2, boleh dipresentasikan. Oke, jadi untuk kelompok kami merancang sebuah lampu otomatis. Nah, fungsi rangkaian ini tuh untuk menyalakan atau mematikan lampu saat malam hari. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang terdeteksi sama sensornya itu lampunya bakal menyala otomatis. Kemudian yang dibutuhkan itu ada Arduino Uno, sensor PIR itu untuk mendeteksi gerakan seseorangnya. Terus ada LDR itu untuk mendeteksi cahayanya. Terus ada relay, lampu, dan resistor. Nah, jadi sensor ini tuh bekerja dengan cara, jadi yang pertama tuh yang bekerja adalah LDR-nya. Jadi LDR-nya itu akan mendeteksi ini tuh udah malam atau masih siang. Kalau misalnya masih siang, sensor PIR-nya tidak akan bekerja. Tapi kalau misalnya udah malam hari, baru nanti sensor PIR-nya akan bekerja. Nah, kalau misalnya nanti ada terdeteksi gerakan, nah nanti sensor itu bakal ngasih sinyal ke Arduino. Oke, ada tanggapan dari kelompoknya atau tambahan gitu? Tambahan dari kelompoknya dulu. Terima kasih Christopher. Ada pertanyaan dari kelompok lain gitu kan mengenai hasil diskusi kelompok 2 ini? Silakan. Saya mau nanya Pak buat kelompok 2. Ya, silakan Janet. Tadi kan kalau dari sistematik yang dipresentasiin itu sumber tegangan relaynya itu kalau nggak salah pakai baterai ya. Berarti lampu yang dipakai itu juga terbatas, cuma bisa yang menggunakan arus DC aja. Nah, bisa nggak kalau lampu yang kita gunakan itu dengan lampu biasa yang kita gunakan di rumah? Oke, pertanyaannya bagus nih. Nah, silakan Christopher atau anggota yang lain untuk menanggapi kelompok 2. Saya Pak ingin jawab Pak. Saya dari kelompok 2 ingin jawab Pak. Oke, silakan Pius. Sebenarnya bisa aja. Makanya dari itu kita bikin saklarnya itu dirancangnya menggunakan sistem relay. Jadi lampu yang digunakan itu bisa disambungin ke lampu rumah. Cuman itu butuh pemasangan yang lebih rumit. Tapi tetap bisa digunakan untuk di lampu rumah Pak. Jadinya tetap bisa digunakan. Hanya saja membutuhkan pemasangan yang lebih kompleks lagi.
Oke, terima kasih. Sudah jelas, Janet? Jelas, Pak. Thank you, Pius. Oke, wah ini menarik banget itu kan. Yang satu bikin sistem dari sistem peringatan gitu kan, peringatan kalau ada orang gitu kan, kalau ada orang masuk atau orang terdeteksi, dia bunyi gitu kan. Yang satunya lagi bikin sistem, misalnya bukan peringatan lagi ya, tapi udah, misalnya apa ya, peringatan dini malah gitu kan. Mungkin kalau orang-orang yang berniat jahat gitu kan, ngelihat ada rumah kosong, wih rumahnya gelap semua nih gitu kan. Pasti kan dia masuk, bener gak? Ya kan dia coba masuk, belum masuk gitu kan. Sistem kamar rumah itu nggak sulit, ya kan. Tergantung kita mau belajar dari mana. Kalau kita mau mulai dari awal, dari nol, rancangan-rancangan yang kalian buat sekarang ini sebenarnya sudah cukup, ya kan. Tapi kalau kalian mau explore lagi, apalagi materi yang kita gunakan ini kan Arduino gitu kan. Kalian mau cari materi di luar itu banyak banget. Ya kan, kalian search aja mau bikin apa itu pasti ketemu. Untuk komponennya buat kalian mungkin ya ini kecil lah, pasti masih bisa terjangkau gitu kan, karena harganya cukup relatif lebih murah gitu. Mungkin untuk pembelajaran ini ada pertanyaan atau tidak? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, adakah yang bisa menyimpulkan, menyimpulkan kesimpulan akhir dari materi ini tuh apa gitu? Silakan, saya kasih kesempatan. Saya coba kali ya, Pak. Silakan, Nat. Sistem keamanan rumah itu bukan aja berupa kayak alarm, tapi sistem keamanan rumah bisa juga berupa sistem otomatis seperti lampu otomatis untuk mengecoh orang yang tidak diinginkan, biar dia kira rumah kita tuh kosong. Terus kita pun juga bisa bikin sistem keamanan rumah sederhana dengan komponen yang ada di sekitar kita. Namun akan lebih baik jika sistem yang dirancang menggunakan konsep smart home ya, Pak. Itu dari saya, Pak. Ya, terima kasih Natania. Komplit sekali. Jadi benar, sistem kamar rumah itu bukan hanya sistem peringatan doang, tapi sistem kendali untuk smart home. Itulah sistem kamar rumah. Oke, gitu saja berarti materi kita hari ini saya rasa udah cukup. Nah, untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, ya kan, karena kalian sudah merancang, kalian sudah menemukan komponen-komponennya apa aja, kemudian kalian sudah membuat skematik ya, perancangan skematik gitu kan. Saya lihat cukup baik semua. Di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba memprogram dari rangkaian tadi. Ya, jadi kalau bisa silahkan mulai dari sekarang kelompok yang sudah ada tadi dipersiapkan. Paling nggak satu kelompok punya satu kit Arduino. Ya, disiapin tuh. Ada Arduino-nya, ada komponen-komponen tadi. Nah, karena di pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk belajar pemrograman biar alat kalian itu nggak cuma jadi bayang-bayang doang, tapi jadi bentuk wujud aslinya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nyari komponen di mana? Di online tuh banyak banget. Harganya juga relatif. Ya, mau cari yang KW super, sampai yang asli itu ada di internet. Cari, mudah banget nyari komponennya. Ya, jadi jangan sampai ada alasan minggu depan, Pak, saya belum lengkap alatnya, saya belum lengkap komponennya. Nggak ada alasan. Ya, sekarang udah jauh modern gitu kan. Kalian ketik aja, barangnya udah nyampe di rumah. Ya, yang penting ditransfer. Oke, kalau gitu pertemuan kali ini saya cukupkan. Karena kita mulai dengan doa, berarti selesainya juga kita tutup dengan doa. Ya, silakan saya minta salah satu untuk menutup dengan doa. Saya aja ya, Pak. Oke, silakan, Nat. Ya, marilah kita bersatu dalam doa. Bapak yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.